Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Engkau boleh bersama dengan kami menjalani berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan mengakhiri hari kami di hari ini, kami mau bersama dikuatkan dan juga disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami agar dapat mengerti, memahami, dan kemudian melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-32, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24 yang menyatakan, lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika tadi pagi kita bersama mendengarkan lirik lagu dari Gita Bakti 118, baitnya yang pertama, maka saat ini saya mau menyanyikan baitnya yang kedua. Liriknya menyatakan begini, janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri, itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Jadi dari ayat atau bait yang kedua ini, kita mau melihat bahwa selain jangan takut untuk menyatakan sebuah kebenaran, maka jangan takut juga ketika kesalahan kita lakukan dan kemudian kita harus mengakuinya. Jangan takut mengakui kesalahan yang telah kita lakukan, dan jangan sampai kita melimpahkan kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Kejujuran menjadi sesuatu yang lebih berharga di mata Tuhan ketimbang sebuah kebohongan. Meskipun kejujuran itu adalah sebuah bentuk pengakuan kita akan kesalahan yang kita lakukan, tetapi setidaknya kita tidak kembali melakukan sebuah kesalahan karena kita berkata yang jujur, karena kita mau mengakui kesalahan yang kita lakukan, bukan justru menutupi kesalahan yang kita lakukan dengan kesalahan lainnya, dengan kesalahan yang baru, bahwa kita tidak mau mengakui kesalahan yang kita lakukan. Hal inilah yang dilakukan oleh Harun. Kita telah bersama tahu bahwa Harun menerima, bahkan ialah yang meminta orang-orang Israel untuk menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka. Tetapi apa yang ia katakan kepada Musa ketika Musa bertanya, apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi Musa menjawab bahwa bangsa Israel lah yang salah, mereka lah yang jahat, bahkan mereka lah yang meminta kepada Harun, dan kemudian Harun tidak berbuat apa-apa, hanya melemparkan emas-emas atau anting-anting milik bangsa Israel ke dalam api, dan jadilah anak lembu tersebut. Padahal kita tahu bersama yang terjadi adalah Harun memahatnya. Harunlah yang membuat
anak lembu tuangan tersebut untuk menjadi Allah yang kemudian disembah oleh bangsa Israel. Harun tidak mengakui kesalahannya. Bahkan dia melimpahkan kesalahan yang ia lakukan semata-mata kepada bangsa Israel. Padahal dia turut ambil bagian dalam dosa, dalam pelanggaran yang bangsa Israel lakukan. Ibu bapak jemaat yang terkasih, malam hari ini kita belajar dari apa yang dilakukan Harun. Bahwa itu adalah sebuah kesalahan ketika kita tidak mau mengakui kesalahan yang kita lakukan. Bahkan melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain. Meskipun sama-sama berdosa, tetapi kita menambah kembali dosa kita ketika kita melakukan apa yang Harun lakukan. Yaitu melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain. Jadi ibu bapak jemaat yang terkasih, malam hari ini mari bersama. Jika kita memiliki kesalahan, akuilah. Mohon ampun pada Tuhan dan sedialah untuk bertobat dari cara hidup kita yang lama. Dan segera meminta ampun dan mengakui kesalahan yang kita lakukan. Jika kita melakukan kesalahan kepada orang-orang di sekitar kita, mari meminta maaf. Akui kesalahan kita. Karena itu lebih berharga dibandingkan orang lain tersebut atau Tuhan tahu. Tuhan terlebih tahu apa yang kita lakukan. Dan akan sangat lebih menyakitkan orang yang kita bohongi itu tahu bahwa kita berbuat salah dan kita menutupinya dan melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain. Jujur lebih berharga Bapak Ibu yang terkasih. Jujur menjadi lebih berharga ketika kita mau mengatakannya. Mau bersedia mengakui kesalahan kita dan tidak melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain. Selamat menjadi pribadi yang jujur. Mau memiliki kesediaan untuk mengakui kesalahan yang kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu malam hari ini boleh menyapa setiap kami. Bahwa Engkau mau dan mengharapkan setiap kami berlaku yang jujur. Ketika kami memiliki kesalahan, ketika kami melakukan sebuah pelanggaran, bantu kami Tuhan untuk mau mengakuinya, mau dengan berlapang dada meminta maaf atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Bukannya justru kami menyalahkan kesalahan kami kepada orang lain dan melimpahkan pelanggaran yang kami lakukan kepada orang lain karena sama-sama berbuat dosa. Tuhan membantu kami untuk menjadi pribadi yang lebih jujur lagi dalam menjalani kehidupan ini. Perlengkapi setiap kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang senantiasa mau mengakui kesalahan kami dan kemudian sedia untuk melakukan pertobatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati istirahat malam kami, tuntun jagai kami selalu. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.